Bersyukur saudara percaya Yesus, haleluya. Bersyukur saudara. Bagi kita yang boleh percaya Yesus, itu adalah anugerah. Dan ingat sekali lagi bagaimana firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, supaya kita dapat melangkah menjalani hari-hari kita dengan adanya kepastian saudara. Karena tatkala terang saudara bisa melihat apa yang ada di depan, apa yang akan ada di hadapan kita. Tapi kalau gelap, sama sekali saudara tidak akan bisa tahu jikalau di depan saudara ada lubang yang mungkin membahayakan hidupmu. Nah, oleh sebab itu penting sekali lagi, biarlah firman Tuhan itu benar-benar menjadi pelita, bahkan dikatakan terang bagi jalan kita. Sesuatu hal yang nampak, yang jelas, bahwa kita punya kepastian ketika kita percaya Yesus, pasti kita masuk surga. Jangan sampai saudara meragukan percaya Yesus, aduh katanya pasti masuk surga. Tidak, katanya yakini dengan iman, percaya Yesus, saudara diselamatkan Tuhan. Bahwa masuk surga bukan moga-moga, tapi pasti karena Yesus dialah jalan keselamatan. Amin. Nah, saudara kekasih, kita lihat berikut dalam Amsal 6 ayat 23. Ketika kita memahami bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, sesungguhnya kalau kita mau lebih dalam mengupas ini, dalam Amsal 6 ayat 23 dikatakan demikian. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang harus kita pahami bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ada maksud bahwa firman Tuhan itu harus mengubahkan hidup kita. Amin. Haleluya. Jelas saudara, firman Tuhan itu yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan mengubahkan kehidupan kita? Karena firman Tuhan itu yang dikatakan pelita. Yang pertama, perintah menjadikan bagi kita bahwa firman Tuhan merupakan perintah yang benar supaya kita boleh diubahkan. Firman Tuhan itu adalah dikatakan bagaikan cahaya yang berbicara tentang ajaran kebenaran saudara. Jadi tidak perlu diragukan firman Tuhan yang memberikan pengajaran bagi kita tentang kebenaran dan juga teguran yang mendidik. Karena kita percaya firman Tuhan pasti akan menegur kita saudara. Kalau kita sadar, kadang-kadang kita nggak sadar kalau Tuhan tegur kita. Tetapi biarlah firman Tuhan senantiasa menegur kita. Dan bila mana saudara ditegur firman Tuhan, jangan marah, jangan tersinggung, apalagi sakit hati. Tapi justru bersyukur karena apa? Saudara masih diingatkan Tuhan. Alkitab katakan barang siapa yang kukasihi, yang kutegur dan kuhajar saudara. Itu Alkitab. Kalau Tuhan mengasihi saudara, maka Tuhan mau saudara berubah. Mungkin sekali Tuhan ingatkan, mungkin 2 kali Tuhan ingatkan, saudara belum berubah. Jangan salahkan yang ketiga kali Tuhan keras menegur kita. Supaya apa? Supaya kita sadar kembali pada jalan Tuhan, supaya kita hidup di dalam firman Tuhan saudara. Karena ingat, dunia bukan bertambah baik. Alkitab katakan langit dan bumi akan lenyap saudara. Artinya kenapa bisa lenyap? Karena kegelapan ini menguasai dunia ini. Karena iblis dia tidak tinggal diam saudara. Alkitab katakan dia tahu waktunya sudah sangat singkat.
Dia tahu, bahkan dia bekerja bagaimana caranya menjatuhkan setiap anak Tuhan. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan. Dia tahu caranya untuk menjatuhkan bagaimana manusia berdosa kepada Tuhan, supaya manusia meninggalkan Tuhan, supaya orang percaya yang sudah melayani, yang sudah lama melayani, bahkan yang sudah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, iblis tahu cara menjatuhkan mereka. Tahu iblis, jangan pikir iblis nggak tahu. Segala kelemahan manusia dia tahu, karena iblis sudah sangat tua. Pengalamannya sudah sangat banyak bagaimana menjatuhkan. Kalau kita pelajari Alkitab, bagaimana tokoh-tokoh yang Tuhan catatkan di dalam firman-Nya, saudara, begitu banyak, bahkan sangat banyak mereka yang meninggalkan Tuhan, mereka yang beralih iman, bagaimana mereka yang menyembah kepada dewa-dewa. Begitu banyak mereka jatuh dalam dosa. Iblis gampang menjatuhkan saudara, gampang sekali saudara. Tetapi kalau ada Tuhan dalam hidup kita, tetapi kalau ada Yesus dalam hidup saudara, tetapi bila mana ada firman Tuhan dalam hidupmu, maka iblis tidak akan mampu menjatuhkan saudara. Karena firman Tuhan itu pelita terang. Bila mana setiap kita menyadari bahwa kita benar-benar perlu firman Tuhan, kita mau senantiasa melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita, bagaikan perintah yang harus saya lakukan, bagaikan ajaran kebenaran, cahaya yang membawa kepada kebenaran, supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat, dan juga teguran, supaya hidup kita menjadi hari lebih hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, mari kembali, firman Tuhan ini adalah hal yang penting saudara. Mungkin bagi saudara yang tahu, biarlah ini lebih saudara yang mendapat pencerahan. Tetapi bagi saudara yang mungkin belum tahu, saudara harus tahu. Dalam Yohanes 1 ayat 1 kita buka. Yohanes 1 ayat 1, ini adalah penjelasan siapa Yesus. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Suatu awal ayat yang disampaikan, penjelasan yang sangat penting dalam Yohanes memberikan ulasan dalam firman-Nya ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan jelas saudara, firman itu adalah Allah. Haleluya. Dan dikatakan dalam ayat 4, coba kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ini yang saya katakan tadi. Bila mana Yesus ada dalam kita, dialah firman yang telah menjadi manusia. Dalam ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan jelas bagaimana bila mana firman itu yang adalah Yesus, di mana ada di dalam diri kita, itu bagaikan terang yang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai. Artinya saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, walaupun masalah persoalan boleh ada, tetapi strategi iblis mau menjatuhkan kita pasti akan gagal. Amin. Karena iblis berusaha bagaimana caranya saudara tidak percaya pada Tuhan. Iblis berusaha bagaimana supaya saudara menjauh dari Tuhan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak menjadikan firman itu bagaikan pelita, maka apa yang terjadi saudara? Maka yang ada dalam diri kita adalah kegelapan. Sehingga iblis gampang menguasai karena saudara ada di dalam kegelapan.
Tetapi bila mana kita ada di dalam Tuhan, maka terang Tuhan itu bercahaya di dalam hidup saudara. Amin. Maka si iblis yang adalah kegelapan itu, ingat, kegelapan tidak bisa menguasai terang. Amin. Sehingga saudara akan tetap akan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ingat, Bapak Presiden kita tahun 2023 adalah tahun gelap. Walaupun ada yang bilang, Pak Presiden nakut-nakuti aja. Tetapi saudara, dalam ucapan itu bukan sesuatu hal yang asal bicara, saudara. Karena dia mempunyai begitu banyak staf-staf yang memberikan masukan, input-input mengenai keadaan dunia secara global. Saudara, gelap ini berkaitan tentang firman. Bagaimana dunia ini dikuasai kegelapan. Bagaimana kita tahu apa yang tertulis dalam Alkitab, semua nubuatan harus digenapi. Dunia di mana akan dipegang kendali oleh satu oknum, yaitu antikris. Nah, oleh sebab itu saudara, jangan sampai kita tidak berjaga-jaga. Walaupun situasi dunia begitu gelap dikatakan, tetapi bila mana ada terang Tuhan dalam hidup kita, ada firman-Nya, ada Yesus, maka kita tidak akan pernah khawatir. Kita tidak akan pernah takut apa yang akan terjadi dengan dunia. Saudara baca berita baru-baru ini, mungkin ada hal bagaimana dunia, ya, peperangan Rusia dengan Ukraina belum kelar, sudah masuk 1 tahun, saudara. Bayangkan 1 tahun masa perang yang terjadi di Ukraina. Begitu menderita orang-orang sana. Mereka berusaha mencari tempat mengungsi dan sebagainya. Keadaannya, kalau saudara bisa searching di internet, saudara lihat kota-kota hancur berantakan. Bagaimana keadaannya tidak lagi seperti awal biasa, bagaimana bisa ditempati. Hancur semua, penderitaan terjadi. Maka dikatakan desas-desusnya, yang bagaimana negara-negara yang ada di sekitar yang mulai memihak satu dengan yang lain. Ada yang pihak kepada Rusia, ada yang pihak kepada Ukraina. Apa jadinya? Ingat peristiwa Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Awal-awalnya demikian, saudara. Peperangan dua, akhirnya ada blok-blokan mulai. Dan dikatakan bisa Perang Dunia Ketiga. Oh, dijauhkan, ya. Tetapi kita nggak tahu apa yang terjadi kelak. Tetapi yang pasti, setiap kita yang percaya ada perlindungan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, Alkitab mengingatkan bagaimana keadaan zaman ini, saudara. Ya, kita akan lihat bagaimana kasih kepada bangsa-bangsa untuk beroleh keselamatan dari Tuhan itu akan di stop, istilahnya. Kita ingat bagaimana Rasul Paulus menuliskan bahwa keselamatan dianugerahkan kepada bangsa-bangsa lain yang awalnya hanya dikhususkan untuk bangsa Israel. Bangsa Israel, kita katakan, adalah bangsa umat kepilihannya Tuhan, umat pilihannya Tuhan, yang dikatakan tetapi bangsa itu bangsa yang telah mengecewakan Tuhan. Sehingga keselamatan itu dipindahkan kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi bila mana kuota, istilahnya, ada waktu di mana sudah tertutup untuk bangsa-bangsa lain, maka Tuhan akan beralih kepada bangsa pilihannya semula, Israel. Dalam Wahyu, saudara, dijelaskan bagaimana Tuhan mengasihi Israel. Dan saudara lihat kegerakan terjadi. Bagaimana Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Ya, dari mulai apa, saudara? Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan dikatakan bumi ini bentuknya apa, saudara? Bulat. Ya, bumi bentuknya bulat. Kalau dikatakan mulai dari Yerusalem, ujungnya bumi di mana, saudara? Ya, kalau bulat berarti puter, kan? Ujungnya bumi kembali kepada Yerusalem.
Artinya saudara, Injil akan terus mulai dari Yerusalem diberitakan tatkala rasul-rasul dipenuhkan dengan Roh Kudus dan terus akan berkarya. Kita tahu dari mulai Timur Tengah, Eropa semua, bahkan Indonesia sudah dilawat Tuhan, Asia semua, dan kembali akan masuk kepada masa di mana Israel akan menerima Injil Tuhan. Tetapi saudara, bagaimana dunia ini, negara-negara di sekitar Israel, saudara tahu mereka beragama apa? Dan paling besar, ya, saudara kita, mereka beragama Muslim. Tetapi saudara perhatikan sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan izinkan dan negara-negara di sekitar Israel itu mengalami sesuatu hal apa maksudnya? Karena dikatakan hamba Tuhan bilang, ya, seorang missionary bilang begini saudara. Dia berkata di sekitar negara-negara Israel itu seperti ada benteng di mana begitu sangat menghambat Injil masuk kepada Israel. Karena apa dikatakan susahnya untuk masuk Injil ke Israel? Karena ada tembok yang menghadap di sekitar Israel. Dan pembicaraan ini mengatakan begini. Artinya Tuhan akan bekerja bagaimana menggoncangkan negara-negara di sekitar Israel. Dan tentu saudara tahu, ya, di mana Arab Saudi sudah banyak orang bicara kok begini. Yang tadinya sangat radikal, yang tadinya sangat membatasi orang beribadah, ya bahkan orang-orang Kristen di sana nggak bebas. Sekarang saudara sudah lihat bagaimana di Arab Saudi begitu, ya diizinkan toleransi banyak diizinkan kembali, orang-orang sudah mulai berubah. Dan juga di Turki dan juga di daerah Libanon dan sebagainya sudah lihat bagaimana kegerakan ini akan terjadi, perubahan. Dan ini berbicara bagaimana Tuhan mengizinkan negara-negara di sekitar Israel itu mengalami perubahan. Supaya apa? Mulai akan ada Injil masuk. Dan ingat saudara, bila mana Injil sudah disampaikan ke seluruh dunia, maka tibalah sudahan zaman. Haleluya. Saudara, saya ingat sekali ada yang berkata dulu susah sekali mau memberitakan Injil di Arab Saudi. Saudara ingat waktu misioneri yang dari Thailand mereka datang ke gereja kita, dan beberapa misioneri dari Filipina, mereka sudah lama tinggal di Arab Saudi, hampir 20 tahun. Dan apa yang terjadi? Misioneri itu bilang, berkata, waduh, mau kasih tahu Injil aja tuh orang, waduh sangat susah, anti, nggak bisa. Tapi apa yang terjadi? Sekarang ya bagaimana di Arab Saudi ada event Natal, saudara. Wow, Natal kemarin sudah lihat bagaimana di sana bisa ada Natal, bisa ada ornamen-ornamen Natal, dan ini bukan suatu hal kebetulan. Ini sesuatu hal Tuhan mau supaya Injil bisa masuk, dan tentu kesempatan bagi misionari. Mereka masuk ke sana untuk memberitakan Injil. Supaya apa? Penggenapan firman, supaya banyak orang percaya Yesus, saudara. Ya, dan inilah kesempatan yang biarlah kita terus berdoa. Karena apa? Saudara dan saya menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Kita menantikan kedatangan Tuhan kembali, saudara. Karena apa? Dunia ini bukan tempat saudara dan saya. Dunia ini akan hilang lenyap. Kita akan kembali kepada kemuliaan kekal, yaitu di dalam sorga bersama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari ingat, jadikan firman Tuhan itu berita, supaya saudara memahami apa yang harus saudara lakukan. Dan juga dikatakan kembali dalam firman Tuhan, ya bagaimana dalam Yohanes 14 ayat 6, saudara, yang tidak asing bagi kita. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, bersyukur kita boleh percaya Tuhan Yesus. Amin. Biar tetap kita percaya sekali Yesus tetap Yesus. Jangan sampai saudara kita yang dibimbangkan kita sehingga menjadi ragu dengan hal-hal yang dunia tawarkan, saudara. Memang Tuhan tidak pernah berjanji ikut Tuhan
saudara akan nyaman-nyaman. Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji ikut Tuhan sudah bisa jadi kaya. Tidak. Tuhan hanya menekankan ikutlah aku, ya, maka kau akan selamat. Dan tentu inilah yang harus kita kerjakan, yaitu kita harus pikul salib, sangkal diri dan ikut Tuhan. Karena Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya percaya, saudara percaya sungguh kepada Yesus. Haleluya. Dan ingat juga dikatakan dengan jadi firman Tuhan yang adalah Yesus ini, di mana Dia ada dalam kehidupan kita, yang menjadi pelita supaya saudara tetap menjadi terang Tuhan dalam dunia yang gelap ini, saudara. Nah, kemudian dua hal ini saya bagikan. Yang pertama, saudara, di dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Tujuan supaya menjadikan firman pelita dalam kehidupan kita. Yang pertama, supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 10 saudara baca sama-sama, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi saudara, yang pertama, kita harus jadikan firman Tuhan itu pelita dalam hidup kita. Ya, bagaimana menerangi jalan kita. Tujuannya supaya kita jangan berdosa. Karena apa, saudara? Ingat, kita telah ditebus oleh darah Yesus. Saudara yang percaya Yesus, ingat saudara, dosa-dosa saudara diampuni Tuhan. Amin. Dosa-dosamu dihapuskan. Dan sehingga ketika saudara menerima keselamatan itu, mari kita jaga kehidupan kita untuk senantiasa jangan berdosa kepada Tuhan. Kita akan bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dikatakan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Apa yang tertulis dalam Alkitab? Alkitab adalah firman Tuhan. Jangan sampai salah, saudara. Jangan saudara berkata Alkitab sebagian isi firman Allah. Enggak, Alkitab adalah firman Allah. Amin. Bagaimana Alkitab di mana dituliskan, diilhamkan oleh Roh untuk menjadi panduan kita, supaya kita benar-benar pegang firman Tuhan, sehingga apa? Jangan sampai kita berdosa kepada Tuhan. Saudara akan temukan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan yang dikatakan menyenangkan hati Tuhan. Apa-apa saja yang kita harus jauhkan, apa-apa saja harus kita tanggalkan yang membuat kita berdosa. Semua ada dalam firman-Nya. Dan terlebih dengan segenap hati, mari kita mau mencari Tuhan. Apa maksudnya? Orang yang menempatkan firman Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang selalu sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Kalau dia berkata, firman Tuhan ada dalam saya, tetapi tidak ada gairah untuk mencari Tuhan, artinya dia berdusta, saudara. Orang yang benar-benar menerapkan firman Tuhan, yang menaruh bagaimana firman itu pelita dalam hidup kita, dia akan selalu haus akan Tuhan, dia akan selalu rindu akan Tuhan, dia akan selalu rindu dan bahkan mencari Tuhan dengan segenap hati, karena dia tahu dia tidak mau menyakiti hati Tuhan, dia tidak mau menyimpang dari perintah-perintah Tuhan sehingga dia berdosa kepada Tuhan. Haleluya. Jadi mari jadikan firman Tuhan pelita dalam hidup kita. Sungguh-sungguh, ya, dengan segenap hati cari Tuhan. Dan yang kedua, saudara, untuk kita menjadikan firman Tuhan itu pelita dalam hidup kita, di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 kita akan baca sampai dengan ayat 14. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 14. Ayat 10 dikatakan firman Tuhan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat,
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara baca sama-sama ayat 11, 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara dunia, betapa suci dan sayangnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Yang kedua, kenapa kita harus jadikan firman Tuhan pelita dalam hidup kita? Supaya kita senantiasa hidup benar. Yang dikatakan supaya kita didapati tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan, saudara. Karena hanya dengan firman Tuhan saja saudara bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjaga kehidupan yang setia di dalam Tuhan. Dan ingat, dikatakan hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Bagi orang dunia, kedatangan Tuhan itu bagaikan pencuri, saudara. Karena tiba-tiba dan mereka tidak tahu, dan mereka tidak siap, tidak jaga-jaga. Tetapi bagi saudara yang percaya Yesus, kedatangan Tuhan seperti halnya kita selalu menantikan kedatangan Tuhan. Karena kita terus menjaga hati kita. Dikatakan bila mana pada hari itu tiba, langit dan akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Peristiwa yang sangat mengerikan, saudara. Kalau baru-baru ini gempa di Turki, saudara mungkin lihat dari televisi, saudara lihat dari berita-berita, begitu mengerikan. Ya, semua kehancuran, saudara. Apartemen, gedung tinggi, pagar, semua banyak yang hancur rata nyatanya. Saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana keadaan nanti hari Tuhan? Jangan berpikir, oh kota Jakarta aman. Puji Tuhan, kita berdoa, Tuhan tolong. Tapi ingat Tuhan, Alkitab katakan seluruh dunia ini, bumi ini akan hancur, saudara. Bagaimana unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Mau lari kemana kita? Mau kemana kita? Tetapi bagi kita yang setia, ada janji Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam kitab Wahyu sempat dipelajari bagaimana tentang perempuan yang digambarkan sebagai gereja Tuhan yang disingkirkan di padang gurun pada masa hari Antikris datang, di mana gereja sempurna akan disingkirkan, bagaikan dikatakan diberi dua sayap purnasa. Ini berbicara tentang firman dan Roh Kudus, bagaimana kita boleh dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan dari hari yang mengerikan, saudara. Dan ingat, pada saat Tuhan datang, setiap orang-orang yang percaya, ya, yang percaya akan menerima kemuliaan, terhindar daripada murka Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak percaya akan mengalami, saudara, bagaimana murka Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur setelah demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Penekanan di sini artinya jangan main-main di dalam Tuhan. Jangan lagi suka-sukamu, tetapi biarlah suka-sukanya Tuhan. Haleluya. Jangan lagi kita mengepelekan, jangan lagi kita menduakan Tuhan. Mari kita mau utamakan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun sulit, walaupun berat, persoalan masalah yang kita hadapi, tetapi percaya Tuhan selalu ada bagi kita. Percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ingat, saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik, seperti pujian kita nyanyikan. Kenapa Tuhan kok saya masalah begini? Kenapa Tuhan?
Gampang saja saudara. Tuhan izinkan supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin kita sudah mulai kurang berdoa. Kita mulai suka sibukkan diri. Oh, lebih penting ini, lebih penting itu. Tapi menomor duakan Tuhan. Berdoa gampang lah, nanti masih bisa. Ke gereja nanti masih minggu depan masih bisa. Ingat ayat ini. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Setiap kita menantikan, amin, kedatangan Tuhan. Dan dikatakan saudara dan saya yang menantikan kedatangan Tuhan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Dan ingat, oleh sebab itu, mari saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, haleluya, berusaha jadikan firman Tuhan itu benar-benar pelita dalam hidup kita, amin. Benar-benar menerangi apa yang harus saya lakukan Tuhan. Jangan sampai kita berdosa. Ingat tadi yang pertama, firman Tuhan jadikan pelita supaya kita jangan berdosa. Dan yang kedua, jadikan firman Tuhan supaya apa? Supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Dan terlebih kita selalu ada dalam perdamaian dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ingat, Rasul Paulus katakan, banyak orang akhir zaman ini yang hidupnya menjadi seteru salib Kristus. Seteru artinya apa saudara? Lawan, musuh daripada salib Kristus. Saudara yang sudah percaya Yesus, mari jangan berbuat dosa lagi. Mungkin saudara kemarin sadar berbuat dosa, datang minta ampun. Mulai jangan berbuat dosa lagi. Jangan mengibaratkan saudara yang tadinya sudah percaya, bertobat, terima Yesus, kemudian saudara kembali ke depan yang lama. Itu ibaratnya saudara mau menyalibkan Tuhan 2 kali. Ingat, Tuhan hanya 1 kali disalibkan untuk selama-lamanya. Konsekuensi bagaimana saudara yang tidak setia, tak kala saudara tidak setia, ternyata didapati Tuhan saudara jauh dari Tuhan. Padahal sudah berulang kali Tuhan kasih kesempatan, berulang kali Tuhan kasih teguran, berulang kasih Tuhan kasih perintah dan peringatan. Tetapi kalau saudara dikatakan sebagai orang yang bebal, orang yang cuek, tidak peduli, jangan salahkan Tuhan bila mana keselamatan itu hilang. Jangan salahkan Tuhan bila mana murka Tuhan itu datang dalam hidup saudara. Tetapi mari, selagi masih ada kesempatan, amin, selagi hari inilah waktunya, mari kita datang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mari jadikan firman Tuhan itu benar-benar pelita. Untuk apa? Supaya kita bisa tahu bagaimana yang harus kita lakukan, supaya kita hidup jangan sampai berdosa, supaya kita hidup tetap selalu menjaga kekudusan. Haleluya. Karena ingat, Tuhan mau saudara dan saya diselamatkan. Amin. Mari pada pagi hari ini datang pada Tuhan.